Halo semua dan selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum ya. Untuk kali ini saya akan membahas mengenai ketika seseorang itu menemukan barang sesuatu atau menemukan uang di jalan, apakah itu nanti bisa dipidana, terjerat pidana atau terjerat perdata, dan bagaimana konsekuensi hukumnya ketika seseorang itu menemukan barang sesuatu kena pasal berapa dan lain sebagainya. Oke. Akan saya jelaskan hal tersebut untuk konsekuensi hukumnya. Baru-baru ini di tanggal 8 Januari kemarin ada berita ya, ada seorang nenek yang menemukan tas di jalan yang isinya handphone, dompet dan lain sebagainya, identitas pihak. Setelah itu isinya ada uang. Untuk nominal uangnya nggak terlalu banyak ya, nominal uangnya ada 8 juta rupiah ya. Nenek penemu tas berisi uang jutaan rupiah ditangkap polisi ya. Kenapa kok menemukan uang itu kok bisa ditangkap polisi? Itu alasannya apa dan kena pasal berapa? Oke, untuk kronologi tersebut, nenek tersebut menemukan uang. Setelah itu diambil, padahal di dompet atau tas tersebut ada identitas para pihaknya, ada identitas pihak pemiliknya siapa, namun dengan sengaja atau memiliki unsur untuk menguasai barang tersebut ya. Ini unsur pidananya di sini nanti. Karena memiliki unsur untuk menguasai barang tersebut, ada itikat buruknya seperti itu. Dibuktikan dengan apa? Nenek tersebut tidak mengembalikannya. Setelah itu menggunakan uangnya sejumlah 8 juta setelah saya baca. Setelah menggunakan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari dan membayar hutang, untuk identitasnya dan handphonenya dibuang ke belakang rumah atau dibuang ke hutan, intinya seperti itu. Dan untuk identitasnya dikubur di belakang rumah ya. Ini nanti unsur-unsur bedanya di sini. Jadi melanggar pasal berapa sih ketika menemukan uang dan tidak dikembalikan? Oke. Sebenarnya ini bisa dilihat dari sudut pandang perdata, hukum perdata, dan juga bisa dilihat dari sudut pandang hukum pidana. Itu kita bahas dulu di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oke, mengenai ini diatur di dalam pasal 528 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Mengenai benda-benda yang bergerak, orang menguasai benda tersebut dianggap sebagai pemilik benda tersebut ya. Jadi dalam jangka waktu 3 tahun dapat menuntut kembali barangnya. Jadi misalnya Anda kehilangan motor dan ternyata selama jangka waktu 3 tahun setelah Anda kehilangan motor tersebut, Anda menemukan motor tersebut. Oh, ini motor saya dengan ciri-ciri, dapat dibuktikan suratnya atau dan lain sebagainya. Maka Anda bisa menuntut, mengajukan ke pengadilan untuk eksekusi barang tersebut. Anda bisa membuktikan bahwa itu barang tersebut yang hilang di tahun sebelumnya misalnya gitu. Ada jangka waktunya yaitu 3 tahun di hukum perdata. Jadi bisa mengajukan secara perdata ke pengadilan untuk mengembalikan atau menyita barang tersebut. Itu secara perdatanya. Namun ini bisa dilihat dari sudut pandang pidananya juga. Untuk sudut pandang pidana, mengambil barang orang lain atau menemukan barang orang lain dan beritikat baik untuk menguasainya dan tidak mengembalikannya, itu sudah mencakup unsur-unsur pasal 378 atau pencurian ya. Dan unsur-unsurnya ya, di sini memang agak sulit ya untuk membedakan nanti masuk unsur penggelapan atau pencurian. Namun kalau untuk penggelapan itu berarti harus dikuasai terlebih dahulu, ada itikat baik untuk mengembalikan. Namun ternyata ketika mengetahui uangnya jumlahnya banyak, baru setelah itu uangnya digunakan. Itu unsur niat di dalam hatinya ya, berarti itu baru nanti penggelapan. Ada unsur niat terlebih dahulu untuk mengembalikan, misalnya mau dikembalikan ke kantor polisi atau dilaporkan kantor polisi untuk mengembalikan bahwa menemukan tas. Setelah itu dalam perjalanan tersebut ternyata berpikir uangnya banyak, setelah itu digunakan, itu nanti masuk ke penggelapan. Namun ketika menemukan seketika tas tersebut, setelah itu nanti tas tersebut langsung dibawa ke rumah untuk dimiliki dan dikuasai dengan itikat buruk dan tidak mengembalikannya, padahal sudah ada identitas di dalam tas tersebut atau di barang-barang tersebut sudah ada identitasnya dan tidak mengembalikannya, maka itu nanti termasuk pasal pencurian ya, atau pasal 362 tindak pidana pencurian ya. Seperti itu pembedaannya. Oke, jadi untuk menemukan barang orang lain atau menemukan barang orang lain dan tidak mengembalikannya, itu nanti bisa terjerat pasal 362. Mohon maaf tadi saya pikir 378 ya, 378 penipuan. 362 yaitu pencurian.
Seperti itu. Jadi untuk Anda yang menemukan barang-barang atau apapun di jalan yang ada identitasnya, itikat baiknya sangat diperlukan untuk mengembalikannya sesuai dengan identitas tersebut. Jangan digunakan sendiri atau mungkin salah pergunakan juga. Nanti Anda bisa terkena pasal 362 atau pasal pencurian seperti itu. Oke. Dan untuk nasib nenek tadi gimana? Untuk nasib nenek tadi masih ada mediasinya, nanti bisa dicabut laporannya atau pelaporannya nanti dicabut. Nanti ada kemungkinan besar nanti hanya mediasi saja, mungkin bisa dicabut, setelah itu perkaranya dianggap selesai. Seperti itu. Saya pikir cukup seperti biasa. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Dah.